Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang adjusting the account. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Femi Bernica dengan INVM C1C021128 dari kelas D Akuntansi. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal atau untuk dibuat menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya atau nilai aslinya setelah dibuatnya neraca saldo. Yang kedua, pengaruh asumsi. Asumsi periodicity. Asumsi periodicity merupakan asumsi dasar pelaporan keuangan di mana perusahaan membagi laporan keuangan menjadi beberapa periode, sehingga dikenal dengan laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan. Perusahaan menyusun laporan keuangan setiap bulan, maka ada 12 kali perusahaan menyusun laporan keuangan dalam 1 tahun. Jadi, laporan laba rugi yang disusun perusahaan bulanan melaporkan pendapatan yang diperoleh perusahaan untuk 1 bulan tersebut. Beban-beban yang tadi dilaporkan merupakan beban yang dibayarkan dan ditanggung untuk 1 bulan tersebut, dan laba yang diperoleh atau rugi dialami merupakan laba atau rugi selama bulan tersebut. Kedua, yaitu asumsi accrual basic. Asumsi accrual basic ini merupakan asumsi pelaporan keuangan yang berkaitan dengan dasar pencatatan. Pencatatan transaksi. Transaksi yaitu transaksi akan dicatat ketika transaksi itu terjadi tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan perusahaan. Contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2021, perusahaan Anja sudah menyelesaikan jasa fotokopi senilai $500 dan tagihan sudah dikirim ke pelanggan. Namun, pelanggan belum membayar dan baru akan membayar 1 minggu lagi. Jadi, pada 1 Oktober 2021 telah terjadi transaksi, yaitu perusahaan kita telah menyelesaikan jasa dan mengirim tagihan, serta pelanggan berjanji akan membayarnya itu 1 minggu ke depan. Jadi, transaksi yang akan dicatat meskipun pada 1 Oktober 2021 tidak ada uang yang terima di perusahaan Anja, karena yang jadi dasar adalah transaksi sudah terjadi. Yang terakhir yaitu asumsi cash basic. Apa sih asumsi cash basic? Asumsi cash basic merupakan asumsi cash basic. Namun, asumsi ini tidak diperbolehkan menurut standar akuntansi keuangan, terutama untuk entitas bisnis. Asumsi kas merupakan dasar pencatatan transaksi, di mana transaksi baru akan dicatat ketika pada saat itu ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan di perusahaan. Selanjutnya, prinsip pengakuan beban. Pada prinsip pengakuan beban ini ada prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban itu dinyatakan bahwa pendapatan diakui perusahaan jasa sudah diberikan tanpa mempertimbangkan apakah ada uang diterima atau belum. Contohnya, pada tanggal 2 Oktober 2020, perusahaan sudah menerima uang $600 untuk jasa konsultasi keuangan 3 bulan ke depan. Maka pada tanggal 2 Oktober 2021, ini perusahaan akan mencatat transaksi karena transaksi sudah terjadi.
Namun, perusahaan belum boleh mengakui adanya pendapatan jasa. Mengapa? Walaupun sudah menerima uang, karena perusahaan pada saat menerima uang tanggal 2 Oktober 2021, ini kan belum memberikan jasa sama sekali, sehingga perusahaan akan mencatat jurnalnya pada 22 Oktober 2021, yaitu cash di debit senilai $600 dan unearned revenue di kredit senilai $600. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan beban. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan akan mengakui adanya beban ketika sudah merasakan manfaat dari suatu aset. Contohnya pada tanggal 2 September 2021, perusahaan Melati sudah membayar sewa tokonya itu $2.400 untuk masa sewa 1 tahun. 1 tahun ke depan. Maka pada tanggal 2 September 2021 ini, perusahaan Melati akan mencatat transaksinya ini karena transaksi sudah terjadi. Namun, perusahaan belum mengakui adanya beban sewa. Karena pada saat dibayar tanggal 2 Oktober 2021 ini, manfaat dari toko yang disewa ini belum dirasakan sama sekali. Selanjutnya itu kita menjelaskan tentang matching prinsip. Apa sih prinsip akuntansi di mana pendapatan dan beban-beban yang berhubungan dengan untuk mendapatkan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Jadi, prinsip akuntansi ini kita harus melaporkan pada periode yang sama. Selanjutnya, tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Ada 2 tujuannya, yaitu untuk memastikan apakah prinsip pengakuan beban itu dan prinsip pengakuan beban sudah dipatuhinya. Jadi maksudnya kalau tidak dibuat jurnal penyesuaian, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. 2, tujuannya itu agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Kan pada saat neraca saldo perusahaan pada setiap akhir periode telah memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing. Namun ada beberapa akun yang saldonya belum menunjukkan nilai sebenarnya. Misalnya itu pada akun perlengkapan atas Half-Life. Pada neraca saldo berasal dari pembelian perlengkapan yang dilakukan di awal bulan. Maka sampai periode saldo perlengkapan masih sebesar nilai perlengkapan yang dibeli. Padahal perlengkapan yang dimiliki perusahaan itu akan dipakai oleh perusahaan sampai periode tersebut. Selanjutnya itu jurnal yang disesuaikan. Yang pertama, akun yang ditangguhkan pengakuan sebagai beban atau pendapatan dan akan diakui sebagai pendapatan atau sebagai beban pada jurnal penyesuaian jika sudah memenuhi prinsip pengakuan pendapatan. Akun deferral ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu private expense, beban dibayar di muka. Nah, supplies, unearned service revenue, supplies dan asuransi, serta peralatan. Private expense itu kan beban dibayar di muka, merupakan perusahaan sudah membayar sebelum manfaat dirasakan oleh perusahaan, sehingga pada saat terjadi transaksi pembayaran belum boleh diakui sebagainya beban. Unearned revenue atau pendapatan dibayar di muka, merupakan perusahaan sudah menerima uang atas jasa yang belum dia berikan kepada pelanggan. Supplies itu setiap perusahaan membeli peralatan. Hal tersebut akan menaikkan aset perusahaan. Contohnya itu perlengkapan kertas, alat tulis, dan kantor. Terakhir yaitu asuransi. Perusahaan membayar asuransi untuk melindungi mereka dari kebakaran atau kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu akun akrual dibagi menjadi beberapa, yaitu unearned revenue dan accrued expense.
Unrun revenue atau pendapat yang masih harus diterima merupakan pendapat yang sudah terjadi karena jasa sudah diberikan, tetapi sampai tanggal pelaporan belum diakui karena uangnya belum diterima, sehingga harus dibuat penyesuaian untuk mengakui pendapatan tersebut. Kedua, yaitu accrued expense, beban yang masih harus dibayar, merupakan beban yang sudah terjadi karena manfaat sudah dirasakan, tetapi sampai tanggal pelaporan belum diakui karena uangnya belum dibayar, sehingga harus dibuatnya jurnal penyesuaian untuk mengakui beban tersebut. Selanjutnya, itulah penjelasan saya tentang adjusting accounting. Saya menyadari banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf kepada teman-teman. Kita masih tahap proses belajar mengajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.